Inilah kami umat-Mu Tuhan yang ada di tempat ini. Bapa, sebelum kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, Tuhan, kuduskan dan sucikan kami. Ampuni segala dosa kami Tuhan, dosa masa lalu kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Dan bila Engkau temukan kami sampai hari ini masih bercacat dan bercelah, ampuni kami Bapa. Engkaulah satu-satunya pengharapan di dalam kehidupan kami, dan Engkaulah perlindungan kami. Kuduskan dan sucikan kami, layakkan kami menerima kebenaran firman-Mu. Bapa, biarlah Tuhan Engkau yang berbicara melalui hamba-Mu. Siapakah hamba-Mu ini Tuhan? Hamba-Mu ini adalah sebongkah tanah liat yang tidak berharga. Tetapi karena kemurahan dan kebaikan-Mu Tuhan, hamba ada sampai hari ini. Oleh karena itu Tuhan, berbicaralah dan katakan apa yang Engkau mau kami lakukan di sisa umur hidup kami ini, agar kami benar-benar kudus dan suci di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut kebenaran firman-Mu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Masih bersyukur sampai hari ini kita ada, amin. Dan kita harus bersyukur kita ada di tempat ini. Banyak orang di luar sana mencari kesibukan untuk menyenangkan dirinya. Tetapi kita dipilih Tuhan untuk ada di tempat ini. Amin. Ada yang sangat menggelitik di hati saya ketika saya duduk minum kopi di depan di teras rumah dan firman ini dapat. Yang menggelitik itu begini. Tuhan telah berkarya sebegitu luar biasa dalam hidup kita. Tetapi kehidupan yang percaya, yang dikatakan percaya dan mengaku sudah berjumpa dan bertemu dengan Tuhan masih seperti yoyo. Masih turun naik gelombangnya. Kalau dia suka, dia pergi beribadah. Kalau dia suka, dia berdoa. Kalau dia suka, dia pergi bersekutu. Tidak ada konsisten dalam kehidupannya. Tetapi hanya ada satu, Tuhan tetap setia. Kesetiaan Tuhan itu banyak orang percaya membuat itu sebagai permainan. Kita hanya berpikir bahwa Tuhan itu baik, iya. Dari dulu juga dia baik. Tetapi saya, ketika saya duduk, sudah lama ini, saya tidak hanya berpikir Tuhan itu baik. Saya berpikir bahwa Tuhan itu juga pemarah. Amin. Yang membuat kekristenan kita seperti yoyo, kita hanya berpikir bahwa Tuhan baik. Coba Bapak Ibu pergi merasa kalau Tuhan tidak baik, kalau Tuhan melihat ke Anda berbuat yang tidak benar, Tuhan marah. Seharusnya kita saat ini jangan lagi memancing Tuhan marah. Tetapi apa yang kita lakukan? Ketika kita berbuat dosa, kita bilang, Tuhan ampunilah saya. Cuma sampai ampuni saya, itu tindakan. Amin. Kalau kita minta ampun bukan diam, bukan hanya cukup berdoa, tetapi harus bertindak. Amin. Makanya Bapak Ibu, firman ini sebenarnya yang saya buat hari ini itu di awal tahun. Sebelum tahun baru firman ini sudah datang kepada saya. Secara kerohanian dan penampilan ada orang yang merasa sudah berjumpa atau bertemu dengan Tuhan. Betul? Namun jika dilihat dari perilaku, perbuatan, maka sesungguhnya sangat jauh orang itu bahwa dia pernah berjumpa dengan Tuhan. Kita bangga kekristenan kita, bahkan kita bilang kita sudah mengaku, sudah berjumpa dengan Tuhan.
Tetapi perilaku sampai sekarang belum berubah. Perubahan yang ada saat ini hanya berubah di dalam ibadah, di dalam persekutuan. Orang kudus akan diuji di tempat yang tidak kudus. Anda menunjukkan kekudusan Anda ketika Anda bersekutu di dunia luar sana. Bukan Anda menjadi kudus di gereja. Amin. Masalahnya di dalam gereja orang kudus eleniamuk lewat mati karena kekudusan orang di sini. Tetapi begitu keluar, disitulah kekudusanmu diuji. Banyak orang, kita kuat sudah bertemu dengan Tuhan. Terutama pelayan-pelayan. Anda diangkat sebagai pelayan, bukan hanya sekedar simbol sebagai pelayan. Harus rela mati, sudah dimati, diinjak lagi. Harus berani menyatakan terima kasih. Amin, para pelayan. Jangan kita merasa saya sudah begini, sudah. Gak ada artinya seluruh harta kita yang ada. Saya merasakan dari saya punya sampai saya tidak punya. Tapi pertolongan Tuhan nyata. Amin. Ternyata Bapak Ibu, makan cukup sehari itu cukup. Semakin kita menumpuk, semakin kita melupakan Tuhan. Amin. Bukankah ketika Anda merasa beban berat dalam hidup, maka Anda berdoa? Makanya mintalah ke Tuhan supaya bebanmu tetap berat. Iya toh? Bukankah ketika sakit kita berdoa kepada Tuhan? Bukankah ketika kita tidak punya apa-apa kita mencari Tuhan? Dan Tuhan sangat dekat dengan kita pada saat kita seperti itu. Ya sudah, minta begitu. Berat memang firman ini. Berat memang. Tapi suka tidak suka, harus suka. Amin. Hanya itu orang. Bapak Ibu, karena orang yang berjumpa atau telah bertemu dengan Tuhan, maka sudah pasti mengalami perubahan. Dan ingat, jangan hanya sampai berubah, ingat. Dan mudah, yang pertama kemudahan apa? Mudah terlibat dalam pelayanan dan penginjilan. Ini belum berubah, belum berjumpa dengan Tuhan. Kalau orang yang berjumpa dan bertemu dengan Tuhan, maka kehidupannya itu adalah kehidupan yang ada di dalam pelayanan dan penginjilan. Bukan dalam arti Anda tiap hari di gereja, bukan. Hidupmu itu adalah pelayanan yang sesungguhnya. Layani suamimu, layani pelangganmu, layani orang tuamu, layani anakmu. Itu pelayanan. Banyak orang berlomba-lomba melayani di mimbar, di rumah hancur. Apa itu gunanya? Tidak ada guna. Anda mencoba-coba menyelamatkan orang lain. Orang di samping kirimu gak selamat. Selamatkan dulu seisi rumahmu. Amin. Makanya ketika kita, makanya di dalam rumah harus satu gerombolan. Termasuk cicak yang di rumah itu harusnya ikut menyembah Tuhan. Jangan cuma suami. Jangan cuma istri. Maaf bagi yang tersinggung. Haleluya. Nggak boleh. Pokoknya apapun yang terjadi, lakukan itu di dalam rumah. Makanya banyak kekristenan pergi melayani apa? Di rumah saja kayak gitu. Yang kedua, orang yang berjumpa dengan Tuhan itu mudah dibentuk. Mudah dibentuk di sini apa? Anda harus berdamai dengan dirimu sendiri. Itu mudah dibentuk. Orang kalau tidak berdamai dengan dirinya, sampai kapanpun dia tidak akan menerima orang lain. Harus berdamai dengan diri sendiri. Ya Tuhan, benar itu firman untuk diriku. Jangan bilang firman itu untuk orang lain.
Amin. Itu permasalahan. Kita tidak mudah dibentuk. Kenapa? Kita nggak berdamai dengan diri. Kita itu belum menerima diri kita padanya. Kenapa kita bilang seperti itu? Kita nggak percaya diri toh. Sudah ubanan dia cat. Itu ciri-ciri orang. Ciri-ciri orang seperti tidak percaya diri. Kita biar botak, biar ubanan begini hajat. Emang begitu. Kon tiba-tiba Tuhan panggil, toh kita meninggal. Dulu enggak begini, kenapa dia begini dong? Tuhan bilang, saya tidak mengenal kamu. Itu ciri-ciri orang tidak berdamai dengan dirinya itu juga mengubah-ubah dirinya. Amin. Bukan tidak boleh Anda bermake up atau segala macam, bukan. Tetapi tujuannya hanya untuk memuliakan Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu, berdamai dengan dirimu supaya kita itu bisa menerima orang lain. Amin. Amin. Jadi nanti pulang berdamai dengan diri, langsung follow itu suami. Aduh, saya minta maaf. Paling enak orang yang tidak bersalah minta maaf. Supaya semua itu saya lakukan. Orang menyakiti saya, orang bercerita saya cuma bilang, biarkanlah kehidupan saya yang menjadi saksi dan saya mengampuni. Temui orangnya. Saya kalau bermasalah dengan orang, saya pasti temui orang itu. Prinsip saya seperti itu. Karena tidak bisa kita berdamai tanpa ada perjumpaan. Makanya Bapak Ibu, Anda berbuat dosa, Anda bermasalah dengan orang lain, kok datangnya Tuhan ampuni saya. Temui dulu orang itu baru minta ampun. Anda bermasalah dengan orang lain, kok Anda minta ampun ke Tuhan, enak aja. Anda bermasalah dengan siapa, temui orang itu baru ke Tuhan. Jangan dibolak-balik. Makanya kita sulit berdamai dengan diri. Yang kedua, orang yang sudah berjumpa dengan Tuhan rela berkorban. Rela berkorban itu bukan dalam arti semua yang kita miliki kita bawa untuk pelayanan, bukan. Bapak Ibu, orang yang rela berkorban inilah orang yang mengutamakan diri orang lain untuk selamat daripada dirinya sendiri. Ini contohnya siapa? Yesus. Yesus tidak pernah memikirkan keselamatannya dia, mati di kayu salib. Tetapi hanya dipikirkan menyelamatkan umat manusia. Lah kita apa? Ingin menyelamatkan diri sendiri. Orang yang berjumpa dengan Tuhan peduli pada orang lain, berbelas kasihan. Amin. Berbelas kasihan itu Bapak, aduh, bukan hanya seluruh harta kita beri. Berbelas kasihan, menghargai orang lain. Amin. Hargai orang lain, dia juga ciptaan Tuhan. Jangan Anda pikir dia mentang-mentang dia secara materi enggak ada, Anda seenaknya berbicara, enggak. Sama-sama. Orang kaya dan orang mati persamaannya apa? Ada yang tahu? Orang kaya sama orang miskin persamaannya tahu? Sama-sama mati. Betul? Persamaannya itu sama-sama mati. Jadi kalau Anda kaya atau miskin sama-sama korek sebelahnya, sama-sama mati. Orang yang berjumpa dengan Tuhan mudah mengampuni, suka berdamai. Nah, Bapak Ibu, terkadang di dalam kehidupan pengiringan kita dengan Tuhan, kita merasa sudah berjumpa dengan Tuhan. Tetapi ingat, karena perjumpaan tanpa suatu keputusan atau hasil, maka perjumpaan itu sia-sia. Amin. Contoh, waktu kampanye itu Prabowo lewat di situ. Saya duduk di depan, saya berjumpa tidak? Berjumpa toh? Tapi tidak ada keputusan, sia-sia. Nah, demikian pula dengan kita. Kita berlomba-lomba, kita berpacu ingin berjumpa dengan Tuhan. Untuk apa?
Makanya Bapak Ibu, Anda datang ke sini ingin berjumpa dengan Tuhan. Untuk apa Anda datang? Apakah Anda datang ke tempat ini hanya sebagai anggota jemaat, anggota gereja, anggota sinode? Taruh. Makanya kedatangan kita mencari Tuhan itu akan segenap hati. Ya. Contoh Bapak, kita sering mendengar ilustrasi ini. Telur, ulat, kepompong, dan terakhir kupu-kupu. Nah, Bapak Ibu, menjadi kupu-kupu, orang bang, macamnya begini, sudah dari kita merasakan perubahan hidup dari hari ke hari. Kalau hanya berubah dari jahat dari baik, di luar sana juga banyak. Betul? Jadi tingkat kita bukan hanya sampai di baik. Makanya Bapak Ibu, perubahan dari telur menjadi kupu-kupu itu adalah baru perubahan standar. Jadi kita pun begitu, perjumpaan kita dengan Tuhan itu baru standar awal. Jangan pikir kita sudah berjumpa dengan Tuhan, segalanya akan berubah secara drastis, tidak. Tidak bisa. Jangan kita sama dengan kupu-kupu itu. Kupu-kupu itu begitu dia terbang indah, apakah dia cukup sebagai kupu-kupu yang indah? Dia harus berjuang mempertahankan keindahan dalam hidupnya sebagai kupu. Demikian pula dengan kita. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan, maka kita harus berjuang supaya kita semakin hari semakin melekat kepada pokok anggur itu. Amin. Jangan Anda pikir satu kali seminggu datang ke gereja sudah berjumpa dengan Tuhan. Tidak bisa. Anda harus setiap hari berjumpa dengan Tuhan dimanapun Anda berada. Ke gereja ini adalah implikasi bahwa dari Senin sampai hari Sabtu kita bertemu Tuhan. Kenapa orang malas ke gereja? Karena hari-hari dia tidak berjumpa dengan Tuhan. Karena hari-hari dia berjumpa dengan usahanya, dia berjumpa dagangannya, dia berjumpa dengan teman-temannya, dia berjumpa dengan saudara-saudaranya. Akhirnya apa? Lupa berjumpa dengan Tuhan. Ini orang bikin malas ke gereja. Karena hari-harinya sibuk. Di warung, Anda boleh sibuk, tapi berikan waktumu untuk memuji Tuhan. Duduk, Anda perlu Anda. Bagi saya ya, saya pribadi, mungkin orang lihat begini. Orang ini, mungkin di rumah orang-orang lihat, ini bapak ini kok enggak berdoa. Saya itu cuma duduk di depan teras, ambil tap, ambil itu. Saya cuma duduk begini. Tuhan, kenapa hidup saya kok seperti ini? Apa yang harus saya lakukan? Dan saya tidak buka tutup mata. Nah, saya berdoa, saya berbicara. Saya jujur mengakui keadaan saya. Dan saya sampai sekarang masih berdoa untuk pengampunan Tuhan atas dosa masa lalu saya. Saya ada sampai hari ini mungkin karena dosa masa lalu saya. Betapa brutalnya saya. Betapa saya tidak menghormati Tuhan. Sadar kita dosa masa lalu. Jangan kita pikir seperti kupu-kupu itu indah, enak. Makanya Bapak Ibu, apakah hanya cukup menjadi kupu-kupu yang indah? Atau apakah kita cukup menjadi seorang Kristen? Cukup? Yang kedua, apakah kita cukup dilihat orang sebagai pengikut Kristus? Atau kalau iya, maka kita seperti Petrus. Apa yang dilakukan Petrus? Menyangkal Yesus. Kalau kita hari-hari bertemu dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, tidak mungkin kita menyangkali. Betul? Contoh di dalam kehidupan saja ya. Sahabat saudara itu sudah tahu Anda jahat. Sudah tahu dia jahat. Tetapi Anda tidak akan mau mencebloskan dia. Betul? Anda pasti berusaha menutupi kesalahannya. Kenapa? Karena Anda bergaul karib dengan dia. Sering di dalam kehidupan kita begitu. Makanya kalau di hari Minggu, ku
mengasihi Tuhan dengan segenap hatiku. Luar biasa. Tahu lagu itu? Betul? Hati yang mana Anda mengasihi? Aku tadi tidak mau menyanyikan lagu itu. Tidak sanggup. Tidak sanggup. Karena apa? Belum segenap hati saya aku serahkan kepada Tuhan. Masih ada raja-raja lain di sini. Masih ada. Masih ada emosi, pikirkan kesalahan orang lain. Aduh. Tapi menyanyi, ku mengasihi Tuhan. Wah, joget lagi kan? Jangan hanya menyanyikan Bapak Ibu. Lagu itu tidak salah. Yang salah apakah yang menyanyikan lagu itu sesuai dengan perilaku itu. Yang ketiga, atau kita cukup sebagai anggota jemaat aja, atau kita cukup sebagai anggota pelayan yang tidak tahu mau peduli akan pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan bukan hanya di gereja. Pekerjaan Tuhan itu di mana Anda berada, melakukan kebenaran, menjadi berkat, menjadi saksi, itu pekerjaan Tuhan. Jangan Anda pikir harus bawa sesuatu ke gereja. Itu implikasi bahwa Anda melakukan pekerjaan Tuhan di luar sana. Amin. Banyak orang salah kaprah loh. Makanya Pak Iras bilang, najis itu uangmu kalau hidup kita tidak berkenan. Oh, bukan itu sinode kita bilang begini, bilang begitu. Tuhan, koreksi diri kita masing-masing. Jadi termasuk saya Bapak. Oh Tuhan, berat doh mengikut Tuhan ini. So bikin begini, contoh begini, saya sering begini. So bikin begini, masih banyak kita yang belum bikin. Semakin kita bikin, ternyata semakin banyak yang kita tidak lakukan. Tuhan, bagaimana ini? Jadi kita sebagai orang yang sudah mengaku berjumpa dengan Tuhan, harus melakukan. Jangan puas diri Anda sebagai orang Kristen. Jangan puas bahwa Anda telah berjumpa dengan Tuhan. Jangan pernah puas hanya sampai di kupu-kupu. Pada kenyataannya masih banyak orang yang puas hanya sebagai Kristen tanpa melakukan apa-apa dan hanya sibuk dengan dirinya sendiri. Betul? Dia cuma puas sampai dipakai salib. Dia hanya puas sampai menyatakan dia Kristen, tetapi perilaku dan perbuatan tidak sesuai. Mari kita, ada di kisah Alkitab beberapa ya yang saya temukan. Orang-orang yang berjumpa dengan Tuhan itu dan melakukan apa? Yang pertama, orang Majus. Kalau kita mendengar cerita ini di dalam kelahiran Yesus di Matius 2. Matius 2 ayat 12 berkata begini. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan. Bapak Ibu, apa jadinya jika orang Majus ini kembali mengikut perintah Kristus? Apa perintah Herodes? Apa jadinya? Yang pertama, maka sudah pasti kabar kelahiran Yesus itu, kelahiran juru selamat itu tidak akan pernah sampai kepada seluruh negeri. Kenapa? Karena Herodes itu sudah mengincar. Ketika mereka kembali, maka pembawa kabar ini akan dia selesaikan. Demikian pula di dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah berjumpa dengan Tuhan, maka Anda harus berubah jalanmu yang lama kepada jalan yang baru. Amin. Amin. Setelah orang Majus ini berjumpa dengan mereka, pulang dengan meninggalkan semua yang mereka miliki dan mereka pulang lewat jalan lain. Tidak kembali mereka kepada kehidupan yang lama. Walaupun, dengar baik-baik, mereka melalui jalan lain. Mereka
kembali kepada pekerjaan mereka. Tetapi bedanya mereka gembala yang telah diubah. Demikian pula dengan kehidupan kita. Kita sebagai seorang pegawai, seorang karyawan, seorang ibu rumah tangga, seorang bapak. Ketika Anda bertemu dengan Tuhan, maka tradisi lama dalam hidupmu kamu harus tinggalkan. Kalau Anda bertemu dengan Tuhan, tapi sifat pekerjaanmu yang tidak menyenangkan Tuhan masih kamu lakukan, berarti Anda perjumpaan yang sia-sia. Amin. Ini makanya saya bilang firman ini berat. Jangan kita mengaku kepada Tuhan bahwa kita sudah berjumpa dengan Dia, tetapi kehidupan kita nggak berubah. Mereka kembali melalui jalan lain. Jalan lain yang dimaksud di sini adalah Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sudah berjumpa dengan Tuhan, maka buat terobosan dalam hidupmu. Apa sih yang mengganjal saya? Apa sih yang membuat saya jadi susah mengikut Tuhan? Terobos itu. Kemalasanmu kau untuk berdoa? Kemalasanmu kau untuk baca firman? Kemalasanmu untuk merenung kebenaran firman? Terobos itu. Jangan biarkan yang penting kok kita suka gereja, sudah dengar firman lagi Pak Hotbin marah-marah lagi. Yang diingat pulang ke rumah, Pak Hotbin marah, itu. Yang diingat itu. Pak Hotbin itu kalau khotbah marah-marah. Yang diingat Pak Hotbinnya marah-marah. Akhirnya firmannya lupa dia membuat terobosan. Firman itu untuk kita. Saya harus tinggalkan masa yang membuat saya jadi sulit mengenal Tuhan. Mau? Berat toh? Makanya pulang dari sini, masih pulang dari sini. Seperti biasa, pulang cari makan, habis makan tidur, nonton, tidur, nonton, bola balik begitu saja. Yang tak berani, aduh, stop. Saya ibu, walaupun saya ini sudah tidak kerja, saya manusia yang paling susah tidur siang. Kalau tidur siang ibu bapak, saya pasti kebablasan sampai kepala sakit. Makanya lebih baik tidak tidur, baca firman, renungi. Bapak ibu, dalam tab saya ini ada 150 bahan khotbah. Karena apa? Saya hanya bergaul duduk dengan itu. Sekali-sekali kalau Tuhan bilang jualan, kita promosi jualan. Saya promosinya lewat online. Jadi Bapak Ibu harus buat terobosan dalam hidupmu. Amin. Memang berat, tapi kita tidak mau. Kita hanya diam saja. Nah, harus kita pun seperti orang Majus ini. Setelah berjumpa dengan Tuhan dan menjadi miliknya, harusnya kita membuat terobosan di dalam kehidupan kita. Di dalam pelayanan, di dalam rumah tangga, dan di dalam pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu, ketika Anda melakukan pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan, bukan Anda meninggalkan suamimu, anak-anakmu dan istrimu, bukan. Tetapi dengan perbuatan dan perilakumu kepada suamimu, kepada istrimu, kepada tetanggamu, kepada orang-orang di sekitarmu, maka orang melihat ada Tuhan dalam hidupmu. Pertanyaannya sekarang, seberapa banyak tetanggamu mencintai kamu? Toh? Anda tidak bersosialisasi dengan tetangga. Bapak Ibu, di kompleks saya itu, dari depan sampai belakang, bilang saya itu gembala. Ada hal apa? Yang lucunya lagi, kalau hari Natal, orang itu kirim parcel ke rumah, ini lucu buat Bapak Pipi. Kita bilang, itu bukan pendeta. Ya anda Bapak itu rajin ibadah, rajin begini, orang jadi contoh. Bapak Ibu, di kompleks saya, kalau ada bapak-bapak minum, saya lewat ngerokok, orang pun kasih mati itu rokok. Saya cuma lewat. Makanya pertanyaannya, di lingkungan saudara, Anda jadi berkat, aja tadi troublemaker. Jadi pembuat masalah di sana. Jangan, Yesus datang.
Buat terobosan. Di mana dirimu yang tidak disukai orang, terobos itu. Kalau Anda tidak disukai karena mulut Anda bocor, terobos, tutup mulutmu. Amin. Kita sering bilang begini toh, Tuhan tahu kok segala kelemahanmu. Saya mau tanya, Anda tahu kelemahan Anda? Tahu kelemahan Anda? Ini aja Anda nggak mengakui pada diri sendiri. Ingat, dosa yang tidak diampuni, dosa yang tidak diakui. Jadi mengaku. Amin. Jangan simpan-simpan. Mana supin cipak orang, temui dia. Yang kedua, paham toh? Bagaimana orang-orang Majus ini ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia tidak mau kompromi dengan Herodes. Dia tinggalkan. Itu raja toh. Kalau raja itu salah, jangan ikut. Termasuk kami di sini dengan Pak Gembala. Kalau orang dua salah, sudah jangan ikut. Anda jadi tersesat, kami yang berdosa. Saya bilang ke Pak Gembala, kalau Bapak tidak setuju dengan saya, singkirkan saya nggak masalah. Kalau saya, gara-gara saya, orang lain tidak selamat, lebih baik saya yang mundur. Amin. Makanya kita pun harus begitu. Buat terobosan dalam hidupmu. Apa sih yang mengganjal saya? Dari dulu yang mengganjal Anda datang beribadah tidak punya uang. Pertanyaan saya, 3 tahun hanya masalah uang uang perjalanan Anda ke sini. Masa sih nggak selesai? Heran toh itu. Jangan Anda pikir Anda sekali ketemu dengan Tuhan tiap hari Minggu. Anda datang ke sini itu karena relationship Anda hari-hari di luar sana. Makanya orang tidak komit, tidak setia. Baru hujan air saja so takut. Gimana kalau hujan batu? Basambuni di bawah rumah. Oh, kon tambah lagi hujan batu lebih besar. Rumah roboh, Anda sembunyi kemana? Gali lubang, gali jokong air masuk. Anda sudah lihat tempat penyelamatan di Amerika? Di bawah tanah? Tapi ketika badai datang, gelombang air masuk. Kemana mereka? Tidak ada yang nyaman di bumi ini selain kita nyaman bersama dengan Tuhan. Amin. Maka carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Jangan sampai dia tidak berkenan ditemui. Orang berusaha mau menemui, kau dia bilang kita tidak berkenan panganan. Habis orang. Jadi Bapak Ibu, kita harus seperti orang Majus ini. Buat terobosan dalam hidupmu. Apa yang mengganggu masalah ekonomi, masalah ini nanti. Yang penting Anda datang dulu, pulang nanti urusan lain. Demikian pula dengan masalah kita. Yang penting hadapi dulu, nanti selesai tidak selesai, tidak masalah. Amin. Sama dengan orang yang bersalah kepada atau kita yang bersalah. Temui orang itu mau selesai dengan tidak, selesaikan secara dirimu sendiri. Amin. Dia mau menerima atau tidak bukan urusan kita, tapi kita beres dengan diri kita. Itu kok minta maaf. Temui dia. Yang kedua, orang-orang yang berjumpa dengan Tuhan dan membuat sesuatu yang luar biasa dalam hidupnya. Sakeus. Lukas 19 ayat 8. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Ketika Yesus bertemu dengan Tuhan, maka dia pun membuat komitmen dan berani bayar mahal. Dia pun berkomitmen dan berani bayar harga. Bapak Ibu, jangan pikir bertemu Tuhan itu murah dan murahan. Bertemu Tuhan itu sangat mahal harganya. Amin. Karena yang kita temui itu bukan Tuhan yang sembarangan. Tuhan di atas segala raja dan berkuasa dalam hidup kita dan berkuasa atas nyawa kita. Maka
Makanya jangan Anda datang sembarangan. Datang terlambat, datang sesuka-sukanya, semau-mau gua. Itu tandanya Anda tidak menghargai dan menghormati Tuhan. Amin. Anda mau minta pertolongan kepada Tuhan, Anda aja nggak menghargai Dia. Sakeus, ketika dia berjemu dengan Tuhan, dia berani membuat komitmen. Amin. Makanya kita jangan hanya menyanyi, aku mau mengikut Tuhan. Aduh, lagu ini memang menyentuh hati, tetapi tidak mengubah perilaku, sama aja. Hanya cukup sampai di air mah. Bapak Ibu, Anda meneteskan air mata, belum tentu Anda berubah. Perubahan itu dinikmati dan dirasakan orang lain. Amin. Jangan Anda menembak sampai air ini semua air keluar, perilaku Anda berubah sama. Anda itu bermain drama. Amin. Mari. Yang komitmen yang pertama, Pak. Dengan berani berkata begini, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Nah, pertanyaannya, Pak Hotbin ini miskin, dia mau kasih apa? Tidak mungkin di antara kita di sini tidak punya apa-apa yang mau diserahkan kepada Tuhan. Pasti punya. Coba Anda pulang dan merenungi apa sih yang harus kuberikan kepada Tuhan dalam hidup ini. Yang pertama, berikan hatimu kepada Tuhan. Relakan dirimu menjadi hamba yang tidak berharga. Anda memberikan sesuatu tidak dihargai orang lain, tidak masalah. Kalau Anda masih selama ingin dipuji, ingin disanjung, termasuk para pelayan di tempat ini, berhenti Jo. Lalah. Orang tidak bisa main sinetron sampai 365 seri dalam setahun toh. Masa tiap hari kita bersandiwara, bermain drama? Sampai berapa seri sih? Jangan Bapak Ibu, berhenti. Kalau Anda merasa itu tidak sesuai, tidak membangkitkan iman dan kepercayaanmu dan mendekatkan dirimu kepada Tuhan, Anda tidak usah datang. Tidak usah. Pak Eras bilang apa? Anda datang kami layani, Anda pergi tidak dicari. Pernah dengar ini? Buat Bapak Eras pernah dengar? Kalau Anda datang gak berubah, bikin orang pusing di sini pelayan. Tong bikin begini salah, bikin begini salah, bikin begini tersinggung, bikin begini sakit hati. Hei, orang mau bikin apa dah? Anda bilang, Pak Hotbin, supaya orang mau datang ke situ, rajin beribadah, kami mau berubah, Pak Hotbin harus duduk di depan dan kami injak. Saya rela. Saya rela asal Anda berubah. Tiap minggu saya duduk tidur di situ Anda injak. Saya rela. Amin. Saya rela karena saya sudah tidak berharga. Saya nggak ada apa-apanya. Saya hanya berharap Tuhan menerima saya apa adanya. Tuhan mempersilahkan saya masuk di dalam kerajaan-Nya. Hanya itu yang saya inginkan. Saya, kalau Bapak Ibu mau seperti itu, tidak apa-apa. Ada di sini jemaat, Pak Hotbin tidur di situ tiap hari Minggu atau setiap ini, saya injak, baru saya tiap hari datang berubah dan saya mau menyembah Tuhan. Tidak masalah bagi saya. Tidak masalah. Apapun akan saya pertaruhkan. Amin. Mungkin sahabat saya Ibu Rina yang tahu siapa saya. Tapi saya tidak peduli. Anda mau menghargai, aduh saya tidak perlu dihormati. Aduh terlalu jauh. Kalau saya di dunia marketing sana, Anda harus menghormati saya. Itu karena profesi. Tapi karena di sini enggak peduli. Saya tahu Tuhan yang memelihara saya melalui orang-orang yang bersahabat dengan saya. Kan Bapak Ibu, tiap malam tong berdoa, orang mau sebut satu persatu jemaat sampai orang lupa nama jemaat. Kenapa? Jarang-jarang kelihatan.
Amin. Kita bukan menyombongkan diri. Kita itu menyebut siapa jemaat. Jangan sampai Anda terlewatkan di dalam doa saya. Karena Anda jarang bertemu dengan saya. Yang kedua, komitmen apa? Dia katakan mengembalikan 4 kali lipat. Berarti dia itu sudah berusaha. Yang Zakheus perlukan hanya tuh. Kita harus punya prinsip seperti itu. Bapak Ibu, waktu orang tuanya Ibu Ola meninggal, saya waktu ibadah penghuburan itu saya lihat begini. Tuhan, beginikah kalau mati? Yang dibawa cuma apa? 1 pasang baju, sarung tangan, sepatu, peti, cuma itu. Lah kok kita mati-matian mencari, menumpuk. Boleh, Anda sibuk, tetapi jangan sampai Anda lupa mencari Tuhan. Amin. Karena apapun yang Anda miliki di dunia ini, suatu saat mobil terakhir Anda adalah mobil ambulans. Itu kalau mobil. Masih ada kereta seperti di Palelewan tuh, Bu. Dong baru dorong. Lah apa yang kita sombongkan? Itu masih didorong, habis didorong dipi. Kalau ada sungai mungkin dong kasih alirkan, kon tampung di belakang di ujung sana. Jadi nada. Makanya Bapak Ibu, saya bukan apa ya. Ya bagaimana Pak Udin, kita mau ke sini. Lanjut. Yang lain saya tinggal. Kadang pun hati kecil. Pak Gembala ini rupa Sunda mengerti Pak Torang. Tapi itu tidak terucap. Terucap, ayo, ayo. Jalan lagi. Mulai nanti semua pelayan akan dimulai sebentar ibadah di Paleloan. Tidak ada alasan mau adat istiadat, kita semua ke sana. Kita mau bikin gebrakan di Paleloan sana supaya Tuhan dipermuliakan di tempat. Amin. Amin pelayan. Yang cuma amin kok tidak hadir, kita absen. Seharusnya Bapak Ibu, segala sesuatu berkorbanlah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Jadi nanti kalau mau pulang ada yang bilang Pak Hudin harus tidur di situ, saya injak tiap minggu supaya saya berubah. Daftar Yang ketiga, Bapak Ibu, siapa sih orang-orang yang luar biasa yang di dalam Alkitab? Ketika dia berjumpa dengan Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa. Yang ketiga, perempuan Samaria. Bapak Ibu tahu cerita ini? Dia ketemu Yesus Yesus mengetahui segala sesuatu yang tersimpan dalam hidup. Yohanes 4 ayat 39 berkata begini. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Bapak Ibu, kalau kita sudah bertemu Tuhan, maka di dalam kehidupan kita, hidup kita ini menjadi kesaksian. Bahkan dikatakan di firman, menjadi suratan yang Makanya Bapak Ibu, di dalam kehidupan pengiringan kita dengan Tuhan, jangan ada yang munafik. Jangan Anda pura-pura bertobat. Kalau Pak Gembala datang, puji Tuhan, baik-baik kami Pak. Begitu Pak Gembala pergi ke sana, siapa yang datang? Kita Pak Gembala. Tapi Gembala itu, apalagi dia pelayan itu. Apalagi Pak Hotbin itu, dia mulut begini, dia kasar begini, dia begini. Anda belum mau berubah.
Kalau orang yang mau berubah, apa yang di sini, tak tusuk, tak cabut, itu baru berubah. Orang Samaria ini. Makanya Bapak Ibu, kehidupan kita itu harus jadi saksi dan berkat. Anda capek-capek tiap hari datang beribadah ke gereja persekutuan melakukan ini. Kok Anda tidak menjadi berkat di sana? Ya buat apa? Sudah berapa tahun pengiringan kita kepada Tuhan? Coba renungi dalam hidupmu. Sudah berapa tahun Anda mengaku percaya sama Tuhan? Tapi pertanyaannya, apa yang Anda lakukan? Kita itu ada di hati kecil begini. Seakan-akan kita mau itu memperbudak Tuhan. Dengan apa? Dengan kelakuan kita. Makanya Bapak Ibu, saya minta dengan segala hormat, jangan salibkan lagi Tuhan untuk kedua kalinya. Amin. Jangan salibkan. Salibkanlah dirimu atas perlakuan yang tidak menyenangkan Tuhan. Jangan Anda. Aduh, makanya Bapak Ibu, orang ini jadi pusat perhatian. Kalau dibilang begini, orang ini artis top dan sangat top. Kenapa? Kita orang melangkah, katanya dia di GSKI. Kok mulutnya? Hari-hari dia dengar di rumah itu dari pagi sampai sore yang ada Truth ID. Mari dia pakai kehidupan Truth. Jangan-jangan Bapak Ibu, saya tahu begini, saya curiga begini. Ini saya saja ya. Kalau betul puji Tuhan, kalau enggak apa. Jangan-jangan Anda ikut doa pagi hanya HP-nya. Saya mau tanya, firman kemarin apa? Jangan-jangan klik on. Oh, puji Tuhan, yang nonton 500, 300. Yang nonton HP-nya doang. Dianya so amin dang. Kalau ada yang seperti itu dari sekarang, bertobat. Amin. Bapak Ibu, saya jujur ikut doa Pak Michael ini kalau pagi itu dulunya mau ikut, aduh berat sekali. Kadang jujur, kenapa saya bertanya seperti itu? Saya pelakunya. HP-nya dulu yang hidup. Tapi sekarang saya ambil posisi yang kalau saya duduk pinggang sakit. Supaya apa? Supaya saya tidak tertidur. Aduh, duduk. Haleluya. Saya dengan istri saya itu kalau penyembahan. Kami itu pasang 3. Di kamar saya anak saya Friska. Di kamar saya itu TV, tab, terus HP saya, HP istri apa? Jadi tuh bergerak, dengar sana, bergerak, dengar sih. Sama dengan Pak Ira. Bergerak ke sana, dengar itu firman Pak Ira. Di ujung sana, tong dengar itu firman. Jadi kemanapun orang dikepung dengan firman. Amin. Kenapa? Karena hanya bisa itu. Kalau istri ini anak saya bilang, Pak, jadi anak saya yang paling kecil, dia tahu bapak dan mama dan kakaknya berdoa, dia pergi ambil air, dia pergi kasih panas air, dia pergi mendidihkan air, mau pergi mandi pagi, sampai dia berteriak, belum selesai itu, belum amin jam 6 itu tuh, dia berteriak, Pak, mana kita pergi baju dang? Pertama, sekarang apa yang dia minta kita siapkan, istri saya siapkan, dia taruh, dia pergi baju, dia pergi celana, dia pergi semua di tempat, jadi tidak ada lagi kata, Pak, Ma. Dia siap pun dia bilang, Pak, Ma, mana uang jajan? Kita mau pergi. Cuma itu. Amin. Amin. Bayar harga. Supaya kamu jadi, saya itu begini, anak saya kalau saya berikan firman, pasti dia mentah. Saya tahu itu. Dia tidak langsung mencerna itu. Tetapi sikap dan pribadi saya, itu yang saya contohkan kepada mereka. Amin. Jadi kalau kita berbicara, berbantah-bantahan itu masih kuat. Tetapi kalau kita berperilaku, itu nggak bisa dibantah.
Makanya Bapak Ibu, lihat perilakumu itu yang membuat orang berbantah-bantahan dengan kamu. Kalau kamu benar dengan sikap dan perkataanmu, pasti orang dia cuma aduh Ibu Yola, puji Tuhan, luar biasa kan dengan Tuhan. Kan begitu jadinya. Makanya saya sampaikan dari mimbar ini, kita akan mati-matian untuk tetap melayani di Paleloan. Tapi kalau orang yang di Paleloan tidak berubah, itu Anda akan menerima resikonya sendiri. Amin. Jadi mulai nanti kita akan bersemangat. Jadi kesimpulannya adalah kekristenan itu tidak boleh diam, harus aktif. Amin. Kalau aktif itu apa? Kita di sana beraktivitas itu berjumpa dengan Tuhan, itu aktif. Makanya ketika dibilang di gereja ada doa malam, Anda pasti datang. Kenapa? Hari-hari Anda mencari Tuhan. Pasti Anda rindu bersekutu kalau hari-hari Anda itu kehidupan Anda mencari Tuhan. Yang kedua, berubahlah sebelum perubahan itu menggilas Anda. Karena suka tidak suka, mau tidak mau, dunia ini pasti berubah. Betul? Dulu kita masih ingat, orang ini kan lahir di zaman gaptek sama di zaman modern, toh? Orang dulu itu masih terima sekolah itu, kalau punya mesin tik itu sudah jago. Sampai orang sekarang pakai internet. Nah berarti saya ini hidup di dua zaman, zaman old dan zaman modern. Jadi jangan coba-coba menipu, karena kita selalu lulus dari itu. Apapun alasan Anda saya tahu, karena saya pelaku dari situ. Cuma saya sudah lulus. Amin. Anda mau bersandiwara, aduh sudah terlalu kecil itu sandiwara. Anda tidak mampu bersandiwara 365 seri dalam setahun. Yang kedua, lakukan sesuatu setelah Anda merasa berubah. Oh, saya sudah merubah. Mulut saya ini dulunya hanya untuk memaki-maki orang. Berarti setelah saya perubahan, berjumpa dengan Tuhan, mulut saya hanya memuliakan Tuhan. Itu. Yang keempat, harus berani bayar harga dan berkomitmen. Dan Anda harus punya integritas. Kalau kita sudah di suara kebenaran, maka hidup kita harus benar. Kalau Anda bilang Anda di suara kebenaran, Anda masih tipu-tipu, masih bohong-bohong. Tidak ada gunanya Anda di dalam kebenaran. Kita ini, bangga dengan suara kebenaran. Jangan bangga. Banggalah karena kamu benar. Jangan bangga karena suara kebenaran. Anda harus bangga karena Anda benar. Amin. Makanya saya sampaikan dari awal, firman ini berat dan keras. Kalau Anda tidak menerima, puji Tuhan. Kalau Anda menerima, puji Tuhan. Kita itu harus punya integritas loh. Jangan kita itu dianggap Kristen gampangan. Apalagi ini mau pilkada. Saya bukan kampanye. Tapi suara Anda dibayar 100.000, terlalu kecil Anda. Terlalu picik Anda. Punya integritas, harga saya tidak bisa dibayar. Berani? Amin. Makanya banyak pemerintahan kita setelah dia duduk, dia injak-injak 4 orang toh. Pilih di kampung saja, rumah rumah jalan ke menuju tempat kita yang tidak dibangun-bangun. Waktu kampanye, bagaimana dia mau bangun? Nggak so ambil DP uang. Saya sekolah dari sekolah kehidupan ini. Setelah kita berani berkomitmen bayar harga, maka yang terakhir harus menjadi saksi dan berkat dimanapun Anda berada. Selama Anda belum menjadi kesaksian, kehidupan Anda belum menjadi kesaksian bagi orang lain, maka orang pun sulit mengikut jejak Anda. Yesus mati di kayu salib menjadi kesaksian, dilihat oleh beribu-ribu mata dan disaksikan berjuta-juta manusia. Coba lihat, untuk apa? Untuk menjadi saksi bahwa menyelamatkan orang lain itu perlu bayar harga.
Amin. Jangan kita sibuk dengan diri sendiri. Kita harus sibuk mengurus orang lain supaya Tuhan pun sibuk memperhatikan kita. Makanya buat sesuatu dalam hidupmu. Buat gerakan sesuatu yang menarik Tuhan, yang menarik mata Tuhan, hanya tertuju kepadamu. Bikin yang lain di luar orang lain buat. Kalau kita lakukan seperti yang orang lain bikin, itu biasa. Buat sesuatu. Kalau dia jalan 5 kilo, Anda harus jalan 10 kilo. Amin. Harus berani. Jangan main-main Bapak Ibu. Jadikan kehidupanmu menjadi kesaksian dalam kehidupanmu. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu Hidupku dulu bagai bejana, nyata telah hancur, tiada berarti lagi. Bapak Ibu, ingat bahwa Tuhan telah mengangkat kehidupan kita. Sadari Bapak Ibu, kalau sampai hari ini kita ada, itu karena Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kita. Responi pertolongan Tuhan dalam hidupmu. Jadikan kehidupanmu itu kehidupan yang berkenan di mata Tuhan. Renungi lagu ini. Hayati kata demi kata di dalam lagu ini. Bahwa kehidupan kita itu hanya perlu untuk berubah. Kita bukan siapa-siapa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bukan siapa-siapa kalau sampai hari ini kehidupan kita ada. Itu karena Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan untuk kita berubah. Tidak cukup Bapak Ibu kita hanya berubah, tetapi kita harus melakukan sesuatu, harus bertindak sesuai dengan kebenaran. Dengan segenap hatiku melayani. Kita angkat lagu ini dari renungi kata-kata di dalam lagu ini. Siapa Anda? Itu karena kemurahan Tuhan kalau sampai bagai bencana, nyata telah hancur, tiada berarti lagi. Kehidupanku gelap gulita, tiada menentu. ingat Bapak Ibu, hanya karena tangan Tuhan yang membentuk kehidupan kita, menolong dan mengangkat kita sampai hari ini kita ada. Dia membentuk kita kembali supaya kita kembali kepada rancangan yang semula. Terpujilah Engkau Bapa. Siapakah kami ini Tuhan? Siapakah kami di hadapan-Mu ya Bapa? Indah terancam dalam tangan-Mu. Mari kita angkat tangan kita. Selamanya aku ingat kebaikan-Mu yang telah Kau berikan pada diriku. Sekarang apa ku buat bagi-Mu Tuhan, sampai akhir hayatku dengan segenap hatiku melayani. Selamanya ku ingat kebaikan-Mu yang telah Kau berikan pada diriku. Sekarang apa ku buat bagi-Mu Tuhan, sampai akhir
kasih Bapa kebaikan-Mu atas pengorbanan-Mu bagi kami. Kau berikan Kami berhutang nyawa dan berhutang kehidupan kepadamu. sekarang apa ku buat bagimu Tuhan, sampai akhir hayatku dengan segenap hatiku melayani-Mu. Mari kita renungkan firman yang kita baru dengar hari ini. Apakah kita telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Atau kita hanya mengalami perjumpaan dengan dunia? Ciri orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan sama seperti orang Majus. Ketika mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, mereka meninggalkan jalan Herodes. Karena jalan Herodes adalah jalan yang penuh dengan tipu muslihat iblis. Mereka menempuh jalan yang lain. Apakah saudara sudah menempuh jalan lain? Atau saudara masih ada di jalan yang tipu-tipu seperti itu? Ini kesempatan yang berharga untuk kita meninggalkan jalan itu. Tinggalkan jalan itu. Karena jalan itu menuju kebinasaan. Mungkin ada di antara kita yang hadiri tempat ini masih ada di jalan yang lama. Tinggalkan. Apakah saudara sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan seperti Sakeus yang mengalami perjumpaan? Dan dia berkata, Tuhan, sebagian hartaku berikan kepada orang miskin. Sekiranya ada yang kuperas, kukembalikan 4 kali lipat. Ada perubahan hidup. Apakah saudara sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Seperti perempuan Samaria yang dia terkejut, kaget bahwa Tuhan mengetahui latar belakang hidupnya. Tuhan Yesus berkata, bukankah engkau sudah punya 4 suami? Dan yang ada di depan ini bukan suami